warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ibu. Nihil ya, baik. Kemarin kan libur 1 minggu. Nah, adakah dari kalian yang berwisata atau pergi bersama keluarga kalian keluar rumah? Ada Bu. Ya. Ziza kemana kemarin? Saya ke Kemuning Bu. Ke kemudian lihat apa? Lihat pembuatan timus ungu Timus ungu. Sama keluarga atau sama teman? sama keluarga. Wah, menarik sekali ya. Pasti mengasihkan sekali di sana. Kalau Alfi kemana? Kemana? Sama keluarga? Iya. Oke. Arin kemana? Magelang Bu. Wah, jauh sekali ya. Kenapa itu? Sama teman-teman Bu ada acara. Baik, jadi ibu kemarin juga berwisata. Ibu ke Jumok Kemuning. Nah, itu ibu juga sama keluarga ibu. Pas itu ibu membeli pop mie. Nah, itu ibu melihat ada bapak-bapak yang membuang sampah pop mie itu sembarangan, tidak di tempat sampah. Sedangkan di samping tempat untuk beristirahat itu ada tempat sampah. Kemudian ibu mendekati bapak tersebut dan ibu berkata, "Bapak, mohon maaf, itu ada sampah, mari membuang sampah pada tempatnya." Kemudian ibu mengajak bapak tersebut untuk membuang sampah. Ibu pungut sampah tersebut lalu ibu buang ke tempat sampah. Nah, hal tersebut merupakan salah satu ajakan dari ibu kepada bapak tersebut untuk melakukan tindakan yang baik. Benar atau tidak? Benar. Tindakan baiknya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ada. Nah, membuang sampah pada tempatnya itu ajakan dari ibu. Nah, ajakan tersebut merupakan salah satu dari perwujudan teks persuasi, di mana teks persuasi adalah teks yang berusaha mengajak atau mempengaruhi pembaca, pendengar, atau orang lain untuk menuruti apa kata atau apa kemauan dari penulis. Nah, itu berarti ibu mengajak bapak tersebut untuk menuruti kemauan dari ibu, yaitu hal baik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan mengulas materi tentang teks persuasi. Yang pertama, pengertian teks persuasi, ciri-ciri teks persuasi, struktur dan kaidah teks persuasi, serta jenis-jenis teks persuasi. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Hari ini kita akan membahas tentang teks persuasi. Sebelumnya, adakah dari kalian yang mengetahui apa itu teks persuasi? Ada Bu saya. Iya, silakan Ziza. Jadi menurut saya teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan untuk melakukan sesuatu. Ya, adakah pendapat lain? Untuk mengenali seorang. Ya, benar. Jawaban dari kalian benar semuanya. Oke, di sini ibu akan menambahkan lebih lengkapnya. Teks persuasi adalah teks yang berusaha untuk memengaruhi, membujuk seseorang pendengar, pembaca untuk menuruti apa yang diperintahkan atau diinginkan penulis. Nah, ini teks persuasi, teks yang berfungsi mempengaruhi pendapat dan perasaan pembaca. Oke. Nah, semua teks tentunya memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari teks persuasi sendiri adalah penulis berusaha mempengaruhi dan menarik kepercayaan pembaca. Nah, hal ini dimaksudkan untuk memiliki hubungan baik agar pembaca atau orang lain mau menuruti apa yang diinginkan oleh penulis. Ya. Lalu yang kedua, penulis menyertakan data dan fakta dalam teks. Nah, hal ini untuk membuktikan bahwa ajakan dari penulis tersebut atau ajakan dari seumpama saya itu benar-benar nyata dan ada faktanya, ada data dan faktanya. Jadi bukan sekedar hal mitos atau hal yang dibuat-buat. Yang ketiga, penulis berusaha menghindari konflik. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik antara penulis dan pembaca agar terjalin hubungan baik. Nah, kemudian pembaca mau menuruti apa yang diinginkan oleh penulis. Atau seperti yang ibu katakan tadi, ibu tadi kan mengajak bapak-bapak untuk membuat sampah pada tempatnya. Nah, maksud dari ibu adalah untuk menjalin hubungan baik dengan bapak-bapak tersebut agar mau menuruti apa yang ibu inginkan, yaitu hal baik, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang keempat,
Penulis menampilkan himbauan dan ajakan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu mengajak bapak tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, selanjutnya. Nah, tahap menulis teks persuasi. Yang pertama, menentukan tema. Tema ini bisa berupa topik, apa yang ingin kita ajarkan atau kita tulis kepada orang lain agar dibaca oleh pembaca. Yang kedua, menyusun kata yang sesuai dengan struktur teks persuasi. Nah, salah satu struktur teks persuasi adalah menggunakan kata argumentatif, yaitu pendapat yang berupa marilah, ayolah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengumpulkan argumen berupa data dan fakta. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, apa yang Ibu omongkan, apa yang Ibu bicarakan disebut hal yang nyata, fakta, ada data, dan hal yang benar. Nah, yang keempat, mengembangkan teks berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, tema atau teks dari yang Ibu buat tadi, Ibu kembangkan sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, nah, kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata peristilahan sesuai topik. Nah, jadi Ibu contohkan, tapi Ibu membuang sampah pada tempatnya. Berarti Ibu menggunakan kata-kata ayolah, marilah, atau mari kita membuang sampah pada tempatnya, tidak di sembarang tempat. Lalu yang kedua, menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Nah, ini sifatnya berupa ajakan, berupa mengajak orang lain. Ayolah, marilah, dan juga berupa pendapat. Yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Selanjutnya, nah, struktur dari teks persuasi itu sendiri. Yang pertama, pengenalan isu. Isu di sini berupa topik atau tema yang kita pilih. Jadi isu, kalian juga dapat memilih isu yang sedang trending saat ini. Misalnya Ibu tadi memilih buang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak isu yang lagi trending saat ini apa? Oke, Ibu contohkan salah satu. Di kemarin kan kita baru memasuki masa corona ya, COVID-19. Nah, itu kalian bisa angkat menjadi salah satu teks persuasi, yaitu tentang menjaga kesehatan, pola makan di saat COVID-19. Nah, saat ini juga bisa. Nah, yang kedua, rangkaian argumen. Jadi, setelah kita menentukan isu, kita mencari rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dan juga fakta-fakta, data-data yang nanti kita gunakan untuk memengaruhi si pembaca atau orang lain agar mau sesuai dan menuruti apa yang kita inginkan. Tapi tentunya hal tersebut dalam hal kebaikan. Nah, yang ketiga, pernyataan ajakan. Nah, di sini sifatnya berupa mengajak orang lain, tidak memaksa ya. Nah, seperti ayolah, marilah, mari gitu ya. Nah, yang keempat, penegasan kembali. Kita menegaskan kembali isu atau topik yang kita pilih sebelumnya. Yang selanjutnya, nah, di sini jenis-jenis dari teks persuasi. Yang pertama, persuasi politik. Nah, politik tentunya teks persuasi yang berhubungan dengan kedinasan, pemerintahan gitu ya. Dan yang kedua, persuasi pendidikan. Nah, tentunya pendidikan ini yang berhubungan dengan peserta didik, dengan siswa. Berarti teks persuasi yang berusaha mengajak peserta didik, siswa untuk melakukan hal yang baik atau dalam dunia pendidikan gitu ya. Contohnya, mari belajar dengan giat, dari bu guru kepada kalian berkelas seperti itu. Itu juga termasuk salah satu motivasi kepada kalian. Nah, yang ketiga, persuasi iklan. Nah, iklan di sini berarti tentang barang dan jasa. Nah, di sini berarti teks persuasi yang bertujuan untuk mengiklankan, mempromosikan barang dan jasa. Nah, yang keempat, persuasi propaganda. Nah, propaganda ini berupa menyampaikan informasi kepada orang lain. Contoh yang Ibu berikan tadi, kan kita tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Nah, akibat dari buang sampah sembarangan, ada yang tahu? Banjir. Ya, banjir. Ada lagi? Ya, rusak lingkungan. Nah, itu kan memberikan informasi ya. Nah, berarti itu termasuk persuasi propaganda, karena memberikan informasi kepada khalayak umum, pembaca atau orang lain. Dan juga kan sebelumnya Ibu mengajak untuk membuang sampah di tempatnya toh. Berarti itu teks persuasi yang baik, termasuk yang propaganda ya, mengajak ke hal kebaikan dan memberitakan informasi. Selanjutnya, nah, ini Ibu memiliki contoh dari teks persuasi.
Coba kalian lihat dan kalian baca sejenak. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini hasil identifikasi dari teks persuasi tersebut. Teks persuasi tadi strukturnya kan ada 4 ya: pengenalan isu, lalu argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Nah, ini hasil dari teks yang tadi. Nah, pengenalan isu ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang umum. Pada awal pengenalan isu itu biasanya menceritakan hal-hal yang secara umum tapi masih menyangkut dengan tema dan topik dari teks persuasi tersebut. Rangkaian argumen. Nah, ini biasanya pendapat-pendapat, berisi pendapat gitu ya. Lalu pernyataan ajakan. Hal ini berusaha mengajak, berarti ajakan. Nah, seperti ya yang ada di dalam teks itu. Lalu yang keempat, penegasan kembali. Menegaskan kembali atau mengulangi kembali apa inti, maksud, atau tujuan dari teks persuasi tersebut. Selanjutnya, nah ini lembar kerja mandiri, tugas yang harus kalian kerjakan. Bisa kalian baca sejenak. Nah, tugas ini bisa kalian kerjakan di rumah dan minggu depan akan ibu tagih, dan nanti bisa maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Nah, baik, sekarang ibu ulas kembali materi yang tadi sudah belajar tentang apa saja. Pengertian teks persuasi, ya, ciri-ciri, ya, jenis, ya, struktur dan kaidah bahasaan. Ya. Baik, ibu tadi sudah mengulas tentang struktur dari teks persuasi. Nah, teks persuasi tersebut berisi apa saja? Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, pernyataan argumen. Argumen berupa pendapat dan yang berisi data dan fakta. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Ya, ulang atau kembali. Nah, adakah yang ibu bertanya tentang tugas ini? Baik, minggu depan ibu lagi tugas ini dan kalian jangan lupa mengerjakan. Baik, sekian pembelajaran hari ini.